Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada malam hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dari jam 19.00 sampai 22.45 WIB di kantor PSSI Jakarta. Eksekutif Komite melaksanakan EXO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal situasi terbaru terkait dengan sepak bola nasional, dan akhirnya kita mendapatkan kabar terbaru bahwa tadi malam atau tepatnya hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 PSSI menggelar rapat Exco yang hasilnya adalah memutuskan untuk menggelar Kongres Luar Biasa PSSI. Ya, seperti yang teman-teman sudah saksikan tadi di awal konten ini, bagaimana pernyataan dari Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan. Di situ terlihat sekali bahwa akhirnya PSSI dalam tanda kutip menyerah ya dengan keadaan yang sedang mereka hadapi setelah sebelumnya mereka cukup ngotot untuk tidak mundur gitu, cukup ngotot untuk tetap pada berpegang pada prinsip mereka bahwa bentuk tanggung jawab mereka terkait dengan situasi yang ada imbas dari tragedi Kanjuruhan adalah tetap mencoba memproses peraturan-peraturan, kemudian tata pelaksanaan kompetisi, kemudian sistem sepak bola Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi bersama dengan FIFA, AFC, dan juga pemerintah gitu. Tapi gue melihat kemarin dalam beberapa hari lalu kan sempat juga dikabarkan ya bahwa Ketua Umum PSSI dipanggil ke Setnek gitu. Di sana akhirnya mungkin terlibat ada diskusi di situ, dan akhirnya kali ini dalam rapat Exco hari yang digelar pada Jumat malam, PSSI memutuskan untuk menggelar KLB, yaitu untuk Kongres Pemilihan gitu. Artinya ya para Exco ini memang tidak mundur gitu, tapi memang memberikan kesempatan kepada voter mereka untuk memilih lagi kepengurusan baru. Nah, ini yang menjadi menarik nantinya, apakah para Exco ini nanti akan tetap dicalonkan atau tidak gitu. Ini yang akan menarik, kita tunggu bagaimana nanti langkah-langkah dari voter ya. Tentunya bola sudah berada di voter PSSI gitu. Kalau memang mereka ingin perubahan seperti yang memang disuarakan oleh dua klub, yaitu Persis Solo dan juga Persebaya ya. Karena di sini kalau yang gue lihat ya, memang salah satu dasar mereka untuk menggelar KLB adalah adanya permintaan juga dari dua klub gitu ya. Yang kita ketahui bahwa sejauh ini yang memang bersuara adalah Persis dan Persebaya yang memang ingin berkirim surat kepada PSSI terkait ingin digelarnya KLB ataupun RUPS PT LIB dan ingin segera ada kejelasan dari kompetisi. Jadi dari sini juga terlihat bagaimana dari pernyataan Ketua Umum PSSI tadi bahwa diharapkan dengan adanya KLB ini maka proses perizinan untuk digelarnya kompetisi ini bisa menjadi lebih mudah. Karena sebelumnya juga seperti kalau teman-teman ingat, tim gabungan independen mencari fakta itu sudah menyatakan kalau misalkan tidak ada KLB ataupun tidak ada perbaikan, ya maka izin untuk kompetisi tidak akan dilaksanakan. Walaupun sebenarnya PSSI sudah membuat timeline ya, membuat timeline untuk segera digelar kompetisi yang setidaknya kalau kemarin yang kita ketahui bahwa timelinenya adalah tanggal 25 atau 26 November Liga 1 sudah bisa berjalan normal lagi gitu. Di tengah proses peradilan yang sedang berjalan untuk tragedi Kanjuruhan gitu. Nah, dari sini PSSI juga menyatakan mereka ingin mempercepat Kongres Luar Biasa gitu.
memang secara aturan adalah kalau berdasarkan pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI, di situ disebutkan ketika sudah ada permintaan dari anggota gitu, setidaknya harusnya 2/3 sih sebenarnya meminta, atau komite eksekutif yang mengajukan itu untuk menggerak luar biasa gitu. Ketika sudah ada permintaan, maka digelarnya adalah diberi waktu paling maksimal adalah 3 bulan gitu. Jadi setelah diterimanya permintaan. Jadi kalau misalkan 3 bulan, kalau kita hitung misalnya kemarin 28 Oktober, kemudian 29 November, kemudian 29 Desember gitu ya, kemungkinan besar akhir Desember atau awal Januari ini baru bisa digelar KLB. Namun sepertinya itu tidak ingin diambil opsi itu untuk digelar Januari, karena klub-klub ini sudah pada bersuara menunggu kepastian kompetisi. Karena kalau kompetisi tidak digelar setidaknya sampai bulan Desember, seperti yang pernah gue bahas di konten sebelumnya gitu, ya otomatis maka bisa dibilang satu persatu bisa kolaps klub-klub dari Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 gitu. Karena biaya membengkak tapi kompetisi tidak jalan, sponsor pun juga pastinya dananya akan terhenti, ya itu yang akan bermasalah bagi industri sepak bola kita gitu. Jadi di sini gue lihat sih sebenarnya ada kelegaan lah akhirnya dari PSSI untuk bisa menerima tekanan-tekanan yang ada dan akhirnya menggelar kongres luar biasa PSSI gitu. Ya, mereka akhirnya mengajukan untuk percepatan KLB gitu. Nanti mungkin mereka akan meminta saran, diskusi dengan FIFA untuk tata waktu pelaksanaan KLB ini. Ya kemungkinan besar sih gue ngelihatnya paling tidak bulan November ini sudah dilaksanakan. Bulan November, setidaknya pertengahan November lah mungkin ini akan dilaksanakan KLB PSSI gitu, sehingga kompetisi bisa digelar. Gue sih ngeliatnya itu gitu. Jadi ya entah nanti sebelum G20 gitu, ataupun setelah G20 KLB ini akan digelar. Tapi gue ngeliatnya kayaknya mungkin minta dipercepat, mungkin dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu ke depan lah, setidaknya dalam sebulan ke depan proses ini akan berjalan, akan ada komite pemilihan, komite banding pemilihan, proses verifikasi, karena ini kan tidak sebentar ya gitu. Yang tentunya ada sistem ekspres lah yang akan ditempuh oleh PSSI untuk melaksanakan KLB kali ini. Gue sih ngeliatnya harusnya dalam jangka waktu 1 bulan atau 1,5 bulan dipangkasnya ya dari yang harusnya 3 bulan berjalan gitu KLB ini. Ya gue harapkan setelah adanya keputusan ini memang makin terbuka nih jalan terang bagi sepak bola Indonesia, kelanjutan kompetisinya seperti apa. Tapi jangan lupa juga, sekali lagi gue ingetin, adalah tragedi Kanjuruhan ini harus bisa terus diusut tuntas gitu ya, terkait dengan pengadilan-pengadilannya yang sedang berjalan, proses peradilannya yang sedang berjalan. Karena yang gue dengar lagi adalah per hari ini ada nambah 1 korban lagi gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tentunya kita ikut berduka. Jadi totally sudah 136 setidaknya nyawa melayang akibat tragedi Kanjuruhan. Yang mudah-mudahan semua dosa-dosa teman-teman kita di Kanjuruhan diampuni dan amal ibadahnya diterima, dan kita harapkan memang ada keadilan yang seadil-adilnya yang bisa ditegakkan terkait dengan tragedi tersebut gitu. Seperti gue bilang, tersangka ini jangan sampai berhenti di 6 orang yang sudah ditahan oleh pihak Polda ataupun Kapolda Jatim ya, pihak Polda Jatim yang saat ini ada ditahan di sana. Ya gue harapkan akan ada tersangka baru lagi nih. Memang seharusnya ada tersangka baru lagi sih yang ditetapkan oleh pihak kepolisian gitu terkait dengan tragedi Kanjuruhan kalau gue ngelihatnya ya. Ya kita harapkan dan kita doakan saja sekali lagi dengan adanya ini situasi sepak bola Indonesia menjadi semakin baik, dan ya kita harap semuanya akan baik-baik saja dan proses menuju perbaikan sepak bola Indonesia benar-benar terjadi. Jangan sampai ada lagi hal seperti Kanjuruhan terjadi di sepak bola Indonesia. Menarik, gue sekali lagi ngingetin, apakah Exco PSSI bakal mencalonkan lagi atau tidak, atau mungkin bukan mencalonkan ya, dicalonkan lagi oleh voter-voternya atau tidak. Kalau misalkan itu terjadi, ya sudah, maka teman-teman bisa menyimpulkan sendiri anggota PSSI itu seperti apa. Oke, sekian dulu konten gua kali ini. Gua Rasatnan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.